يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang keistimewaan mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan sedikit membahas tentang salam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang Muslim itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ucapkan salam kepada Muslim yang kamu kenal maupun Muslim yang kamu tidak kenal. Kemudian kita juga diperintah oleh Allah Taala secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli alaihi. Hei orang-orang beriman, kalian semua sholawat kepada Nabi dan juga berikan salam terbaik terbanyak untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sholat tanpa salam kepada Nabi, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus mengucapkan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bahas itu, saya ingin ngajak semua itu menyadari bahwasannya Allah Ta'ala telah memilih dari semua ciptaannya. Allah telah memilih satu menjadi yang terbaik, terhebat, terkasih, termulia. Dan yang satu itu namanya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah kaitkan semua kemuliaan, semua kemuliaan itu Allah akan berikan, syaratnya harus lewat yang Allah pilih, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya Allah itu Al-Mu'ti, Allah yang memberi, wa anal qasim, tapi aku yang membagi. Allah yang memberi, tapi yang membagi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal kita lihat orang yang iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya loh, satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kepercayaannya dan keyakinannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia mempercayai dan meyakini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya ini semua ciptaannya Allah, tapi dia nggak mau percaya sama Nabi SAW, sama Allah ditolak itu. Keimanannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan surga pun dilarang dimasukin oleh siapapun, nggak ada yang boleh masuk surga sebelum pintu surga itu dibuka oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya inti dari jagat raya itu Allah letakkan pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen selamat ya harus kenal Nabi SAW. Kalau kita pengen selamat ya harus dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
anta babullah. Engkau adalah pintu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pintu menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau melainkan sebagai wujud rahmatnya Allah bagi jagat raya. Wujud rahmatnya Allah bagi jagat raya. Baginda Muhammad SAW. Kalau kita nggak dekat sama Nabi SAW, maka kita ditolak untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah hanya ingin kita dekat kepada Allah, caranya dengan mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian semua, pada diri Nabi Muhammad SAW sudah terdapat uswah hasanah, contoh yang terbaik. Tapi bukan semua orang yang mau mencontoh, bukan semua orang yang mampu mencontoh. Siapa itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang dia itu betul-betul mengharap Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan bahagia akhirat, dan orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi menyatakan SAW, yang terdekat di antara kalian semua kedudukannya denganku adalah dia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Dalam hadis yang lain, di antara kalian semua yang paling dekat denganku adalah dia yang paling baik akhlaknya, dia yang paling mulia akhlaknya. Sehingga jika dua hadis itu digabungkan, dia yang paling banyak solawat akan menjadi yang paling baik akhlaknya, karena itu menjadi syarat kedekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau begitu, kalau kita udah tahu poin itu, berarti kalau kita pengen dapat posisi bagus, kita harus melobi gimana caranya bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maaf ya Bu, mohon maaf, ada 10 pria mau melamar anak ibu yang cantik jelita, 10 pria ini. Tapi yang 10 pria ini, satu punya akses ke ibu dan suami, yang 9 nggak punya akses. Kira-kira peluang yang lebih besar yang mana ini? Yang bisa ngomong sama orang tuanya ya. Yang 9 mungkin cuma lihat, cuma pengen. Tapi yang satu punya akses ini. Oh, ternyata pamannya adalah teman ayahnya. Oh, ternyata ibunya adalah sahabat ibunya, maka dia punya peluang. Itu namanya the power of lobby. Dia tinggal ngelobi itu pamannya, ngelobi ibunya, ya lewat situ nanti dia bisa dapatkan tuh anaknya insya Allah. Itu mas caranya mas. Buat yang jomblo-jomblo nih. Ya, caranya begitu ya, the power of lobby. Kerja juga begitu. Sama-sama daftar fair, sama-sama daftar. Masukkan itu pengalaman kerja dan lain sebagainya. Cuman yang satu ya punya kenalan yang kenal dengan yang mengambil keputusan. Kira-kira peluangnya besar mana itu? Loh, fair ya, sama-sama semua berhak diterima. Oh, tapi kalau yang punya kenalan itu ya peluangnya diterima lebih besar ya. Itu wajar-wajar saja. Lah bagaimana caranya agar kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang paling dekat dengan Nabi otomatis masuk surganya paling awal, posisi di surganya paling bagus, di dunia akan dapat perhatian. Maka kita perlu mencari amalan-amalan yang bisa membuat kita langsung mencapai kedekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak amal, yang pengen saya bahas satu ini. Ya karena yang lain udah sering ya. Nah, yang satu ini unik. Ucap salam. Tapi buat Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya nih. Pernah nggak ngomong sama temennya, titip salam ya buat fulan? Pernah nggak? Pernah ya? Atau dapat salam dari orang. Fulan titip salam sama kamu. Begitu ada orang nyebut fulan titip salam sama kamu. Ya, dari fulan buat kamu titip salam ini, kita langsung yang nggak ketemu fulan ya, nggak ketemu fulan langsung ada di depan kita. Oh dia ya, salam balik ya.
Ada lagi fulan titip salam, fulan titip salam, fulan titip salam. Akhirnya fulan ini muncul terus di depan kita, betul ya? Walaupun orangnya tidak muncul, tapi dia muncul di hadapan kita. Akhirnya kalau kita kenal fulan, maka kita akan menghubunginya. Tapi kalau nggak kenal, kita pengen tahu siapa sih fulan ini. Kok titip salam terus. Dan yang dititipin salam yang nggak nanggung-nanggung, orang-orang terdekat kita, oh berarti ini memang temennya, ya temennya. Pertanyaannya, kita membalasnya bagaimana? Oh ya, salam balik buat dia, gitu ya. Kita nggak minta nomor teleponnya kan? Waalaikumsalam, tutup selesai. Enggak. Kita langsung ngomong ke teman kita, tolong ya, salam juga buat dia. Salam juga buat dia. Salam juga buat dia. Kita kembalikan lewat orang yang dititipin salam, betul? Nah, menariknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang suruh, sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat dan salam yang terbaik, yang terbanyak, yang terbagus untuk Nabi Muhammad SAW. Allah yang suruh, Allah yang perintahkan. Dan Allah mengajari bentuk salamnya langsung, Allah yang mencontohkan. Ya, langsung Allah yang mencontohkan. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan bumi ini menuju Sidratul Muntaha dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini berbeda pendapat para ulama tentang bagaimana proses mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau mi'raj dengan buruk sampai ke Sidratul Muntaha, atau buruk hanya diparkir sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian beliau naik ke atas dengan cara yang hanya dipahami oleh Nabi SAW dan malaikat Jibril serta hamba-hamba yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ngerti kita bagaimana itu prosesnya. Yang jelas sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di sana Nabi ibadah, ibadah. Kemudian di situ Nabi ngucap salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini namanya salam penghormatan. At-tahiyat, segala bentuk ucapan salam dipersembahkan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Hasilnya apa? Allah jawab langsung. Ya, Allah jawab langsung. Jawaban itu diabadikan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban ini diabadikan dalam sholat. Kita diperintahkan mengucap salam yang sama kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk nggak boleh disebut secara langsung dengan kaf khitab. Kita nggak boleh ngucap sama istri kita, buatin makan ya, terus lanjutkan sholat, nggak boleh, batal sholat kita. Kita nggak boleh ngomong ada fulan lewat, fulan, batal sholat kita. Tapi dalam sholat kita diperintahkan, bukan hanya boleh, dalam at-tahiyat akhir diperintahkan mengucapkan salam langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu, wahai Nabi, rahmat Allah dan berkahnya. Ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ngajarin kalimat salamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, begitu kita mengucap Assalamu alaika, itu salam dititipkan ke siapa? Kalau tadi ya, saya misalnya mau mengucapkan salam pada teman saya yang ada di Surabaya. Kebetulan ada teman saya dari Surabaya datang ketemu di MRBJ ini, ketemu. Terus saya ngomong, titip salam ya untuk beliau. Ada orang yang saya titipin salam. Kenapa saya perlu titip? Jauh, nggak bisa connect langsung. Orangnya nggak ada di hadapan saya, betul. Maka saya titip salam. Pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW itu hidupnya berapa ribu tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu lebih, betul. Kemudian secara ilmu kehidupan beliau sudah berpindah ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana caranya nyampein salam ke beliau itu? Mau titip ke siapa? Apa kita diajarkan, malaikat titip salam buat Nabi ya? Apakah begitu? Enggak. Atau ya Allah,
tolong sampaikan salam saya buat Nabi. Apakah begitu? Enggak. Tetapi langsung Allah mengajarkan, sampaikan saja langsung. Karena tidak ada jarak antara kamu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada waktu yang bisa memisahkan antara umat dengan nabinya Muhammad SAW. Karena tidak ada tempat yang bisa menjauhkan Rasulullah SAW dengan umatnya. Antum di Bintaro, Nabi di mana, nggak ada jarak. Karena kedekatan bukan kedekatan jasad, li'anal qurba ruh. Karena kedekatan itu kedekatan ruh, dan ruh itu tidak ada jarak antara satu dengan yang lain. Sehingga sampaikan saja sendiri. Sampaikan saja langsung, sebut namanya langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Sampaikan langsung pada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, saat kita sampaikan itu di mana Nabi Muhammad SAW? Nah itu, ya, berada di suatu tempat tanpa jarak yang memisahkan. Ini susah di logika ya. Bu, susah di logika. Saya kasih contoh yang mudah boleh. Assalamualaikum pemirsa dimanapun antum berada. Pertanyaannya, ini pemirsanya di mana? Jauh atau dekat? Dekat. Oh, langsung ini bisa respon di sini kok. Waalaikumsalam Bim, langsung ngechat semua ya. Kalau itu lagi Zoom atau pakai Google Meet, jawab langsung nggak itu? Jawab langsung, bener. Yang jawab ada di mana? Ada di Jerman, ada di Amerika, ada di Mekah, ada di Madinah, ada di Palestina, ya. Ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Jepang, ada di seluruh pelosok negeri terkumpul di satu tempat yang namanya suatu software ya, yang dipakai sebagai jembatan untuk menjadi penyambung penyambung antara orang-orang yang berada di berbagai tempat bisa terkoneksi. Kalau yang namanya kecanggihan teknologi yang ada di abad ini bisa menghubungkan antum dengan manusia di tempat yang lain tanpa terasa ada jarak, bisa langsung hanya dibatasi layar monitor, dibatasi kaca atau apapun ini. Lantas bagaimana dengan teknologi ruh, teknologinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat ini ketika kamu mengucap salam, maka salamu langsung sampai pada Nabi Muhammad SAW. Ini kok diam semua kenapa? Bisa dibuat contoh nggak ini? Bisa ya? Pertanyaannya, kalau tadi saya mengucap salam, nih pemirsa di rumah dengar nggak? Dengar. Yang di YouTube nih, saya kan YouTube ini. Dengar nggak di rumah? Wong lagi live. Dengar atau nggak dengar? Jeda waktunya berapa? Tergantung speed koneksi internetnya. Benar? Semakin kenceng internetnya, hampir tidak ada jeda waktu. Ya, hampir tidak ada delay. Hampir tidak ada jeda waktu. Ini baru teknologi menggunakan komputer atau handphone, piranti lunak dan perangkat keras. Ya, di abad ini bisa suara saya sampai didengar dan detik itu juga bisa langsung dijawab. Dan kalau ini Google Meet atau Zoom, saya bisa langsung mendengar suara dan melihat wajah orang yang menjawab salam saya. Seandainya itu Google Meet dengan 1000 orang, Zoom dengan 1000 orang, semuanya ngucap salam bareng, saya bisa melihatnya langsung semuanya dengan kamera atau layar yang ada di depan saya. Betul atau betul? Kurang lebih begitu ya. Nah, lantas kenapa kita kalau ngucap salam sama Nabi nggak mau ngerasa begitu? Seakan-akan Nabinya nggak lihat, seakan-akan kita nggak ditampilkan, seakan-akan kok kita ini bicara sendiri. Padahal jelas Allah perintahkan assalamu alayka. Kalau ka itu dalam bahasa Arab nggak ada ka, orangnya di Ethiopia nggak ada. Assalamu alayka gitu ya. Itu kalau ka itu berarti ada di depan. Ya seperti sekarang assalamualaikum, ini ada di depan saya karena saya bicara dengan monitor kamera di sini. Orangnya ada di depan saya nggak bilang orang ada di mana, tapi di depan saya. Maka digunakan kaf khitab assalamu alayka, assalamualaikum.
Tapi kalau orangnya jauh, kita titip salam, assalamualaikum, salam untuknya ya, untuknya. Maka begitu kita ucap assalamu alaika, maka ada suara kita yang bergerak dan langsung ditangkap oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abi Dawud dan Imam Ahmad, di situ Nabi bersabda SAW, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Ya Rasulullah agak mengatakan, "Ma minkum." Tapi ma min ahadin. Kalau minkum siapa di antara kalian, mungkin bisa dimaknai, oh mungkin sahabat yang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul menyatakan, "Ma min ahadin." Tidaklah salah satu, "Ma min ahadin yusallimu alayya," mengucapkan salam kepadaku, illa, kecuali, artinya setiap kali ada salam dari seseorang atau sesuatu, illa, pasti, raddallahu alayya ruhi, Allah mengembalikan rohku ke jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku langsung menjawab salamnya. Ini nggak usah dipikir bagaimana itu dan lain sebagainya. Kepala kita belum nyampe ke sana. Kita juga nggak nanya ini sama yang buat YouTube, kok bisa ya, gimana nih? Kita nikmati saja teknologinya, betul ya? Kita nggak sibuk nanya sama yang buat Google Meet, sama yang buat Zoom ya, gimana nih orang bisa nampil? Kita nggak nanya sama yang buat video call dengan WhatsApp, dengan Line, dengan apa lagi itu? Berbagai macam platform media sosial yang digunakan untuk telekonferensi dan lain sebagainya. Ini caranya gimana? Enggak, kita tinggal nikmatin, nikmatin. Nah, ketika Nabi bersabda SAW, Allah kembalikan rohku ke jasadku dan menjawab salamnya secara langsung, salam dia, orang yang ucapkan salam kepadaku tadi, maka nikmati ini, gak usah nanya itu maksudnya bagaimana, prosesnya bagaimana, caranya bagaimana. Ini bukan ranah kita, ini ranah alim ulama yang nanti dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang harus kita ambil adalah siapa yang ucapkan salam, Nabi langsung jawab salam tanpa diwakilkan oleh siapapun, sehingga hadisnya berbunyi hatta arudda alaihi salam, sampai aku sendiri yang menjawab langsung salamnya. Mungkin buat kita, dapat salam Nabi itu istimewanya apa sih? Mungkin kita nggak merasa sesuatu, belum ngerti soalnya. Ya kita mungkin merasa itu biasa-biasa saja, ucap salam, dijawab salam, karena kita sukanya salamnya juga salam basa-basi, salam biasa-biasa saja, assalamualaikum, nggak pakai penghayatan, nggak pakai niat mungkin kita ya, sekedar mengucap salam. Kadang-kadang kita juga salam basa-basi juga, walaupun itu baik, ya itu baik, salam buat dia ya buat pantas-pantasan gitu ya. Terlepas dari maknanya yang sebenarnya makna salam. Salam ini dulu digunakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi asal-usul salam itu adalah diberikan untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman. Ketika orang mengucapkan assalamualaikum, itu maknanya adalah saya menjamin kamu selamat dari gangguan saya. Jadi saya nggak mungkin ganggu kamu dalam bentuk apapun. Yang kedua, assalamualaikum, saya akan berjuang menyelamatkan kamu dengan segala yang saya mampu. Yang ketiga, assalamualaikum, saya minta kepada Allah Ta'ala agar Allah menyelamatkan engkau dengan namanya Allah As-Salam, Allah menyelamatkan kamu. Saya akan berjuang, saya akan mintakan, dan saya akan buat diri saya tidak ganggu kamu. Maka dulu begitu orang dapat assalamualaikum itu senangnya luar biasa. Kalau kita bahkan orang yang kita hutangin dan tidak bayar hutang kita, ucap assalamualaikum, tapi uang kita dimakan. Ada enggak yang seperti itu? Oknum begitu ada enggak itu? Ada enggak, Bu? Oh, korban, Bu. Ini orang ngutang nggak bayar-bayar, ngutang terus nggak bayar-bayar ya, nggak ada niat bayar, bukan nggak mampu bayar, memang betul-betul nggak niat bayar. Tapi kalau ketemu kita, assalamualaikum, assalamualaikum dari mana? Oh, duit saya nggak selamat dari kamu. Assalamualaikum. Ada orang ganggu istrinya orang, ketemu suaminya, assalamualaikum, assalamualaikum dari mana? Oh, kamu ganggu istri saya. Assalamualaikum. Ini lama li kalami.
lalu disalami. Salamnya tuh nggak ada maknanya. Tapi kalau orang dulu tuh aslinya salam, begitu ngucap assalamualaikum, ya udah selamat dia. Bayangkan Allah ngomong sama Nabi assalamualaikum, maka Nabi itu pasti selamat, nggak mungkin tidak selamat dalam segala maknanya. Dalam segala maknanya. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Lantas kenapa Allah menyuruh kita mengucap salam sama Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau Nabinya sudah selamat, ngapain kita mintakan keselamatan? Kuncinya adalah bukan biar Nabi dapat sesuatu, biar kamu dapat sesuatu. Biar Anda dapat sesuatu, biar saya dapat sesuatu, biar kita dapat sesuatu. Karena begitu kita mengucap salam, langsung Nabi ngomong, waalaikumsalam. Dan aku jamin kamu selamat. Saya akan perjuangkan keselamatan. Saya akan mintakan kepada Allah, kamu diselamatkan. Tapi yang ngomong ini langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan salam dari Nabi, artinya Nabi minta kepada Allah, ya Allah selamatkan orang ini. Salam dari Nabi artinya Nabi mengatakan, ya Allah aku akan berjuang menyelamatkan orang ini karena dia telah memberikan salam kepadaku. Pertanyaannya, kalau kita mengucap salam terus dapat jawaban salam maknanya seperti itu, ayam atau enggak ayam hati? Tentrem enggak tentrem? Adem atau enggak adem? Nah, selama ini kalau mengucap salam rasanya apa? Enggak paham. Sholat 5 waktu, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, ya udah begitu aja. Enggak ada rasa memberikan salam, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada rasa mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, jadi begini. Ada orang yang mungkin nanya itu. Nah, kalau Nabi jawab salam, berarti kan ada kalimat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai haditsnya mengatakan, hatta arudda alaihi salam. Sampai aku sendiri, roh dikembalikan, sampai aku bisa menjawab salam itu dengan jasadku. Kalau bil maknanya seperti itu. Artinya ada fungsi suara yang berjalan dari Nabi Muhammad SAW kepada orang yang memberi salam. Nah, ada yang nanya, bisa didengar nggak ya? Nah, kalau ada jawaban kan harusnya bisa didengar ya. Lah, ini saya udah salam puluhan ribu kali, tapi kok nggak dengar jawabannya ya? Kok nggak dengar jawabannya? Apa emang benar ada tuh jawaban salam? Oh, faktanya saya nggak dengar tuh. Kalau kamu nggak dengar, bukan berarti yang lain nggak dengar. Faktanya banyak kisah orang-orang soleh yang mendengar salam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong jelaskan. Nah, ini menarik, akan saya jelaskan dikit. Boleh? Yang pertama, dalam kitab Sahih Bukhari itu sahabat berkomentar. Sahabat berkomentar, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Ini terkait dengan benda-benda di sekitar kita itu sebetulnya kan bertasbih pada Allah Ta'ala. Kita dengar nggak? Kalau makan nasi, pernah dengar nasinya bertasbih? Enggak. Ketemu pohon, pernah dengar pohonnya bertasbih? Enggak. Padahal Allah mengatakan segala sesuatu ini bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Nah, kira-kira wahyunya Allah itu fakta yang sebenarnya atau cuma lamunan kita mengartikannya? Ya, fakta yang sebenarnya, semua ini bertasbih. Kalau kita tidak mendengar, bukan berarti wahyunya yang salah, telinga kita yang enggak benar. Betul. Jadi jangan mengukur hadis atau ayat dengan kondisi kita. Tapi terima itu sebagai kebenaran. Tasbihnya jagat raya ini ada. Cuman saya belum bisa mendengar. Kita cari ada nggak sih yang bisa dengar. Kita mulai buka kitab-kitab hadis yang sahih. Kita buka tafsir. Sampai ada hadis yang lemah. Kisah para aulia wa sholihin. Kumpulkan semua itu. Nanti kita akan melihat orang yang bisa mendengar sesuatu yang orang lain tidak bisa dengar. Contohnya adalah makanan yang kita makan. Dari saya bayi sampai hari ini, saya belum pernah dengar makanan yang saya makan bertasbih. Tapi saya baca ada kisah banyak orang-orang soleh yang dia mau memetik
pada daun, satu tangkai daun, dia pun berhenti, nggak berani karena mendengarkan suara tasbih dari daun tersebut. Ada yang mendengar suara tasbih dari bebatuan dan lain sebagainya. Banyak kisahnya orang-orang soleh, dan bahkan yang paling soleh di antara orang soleh yaitu sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam kitab Sahih Bukhari, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami biasa mendengar makanan yang kami makan itu bertasbih pada Allah Ta'ala, sementara makanan itu sedang kami makan. Kira-kira kalau ibu mau makan gitu, terus makan tasbih jadi makan nggak, Bu? Lari ya, lari. Sahabat biasa dimakan aja. Kenapa? Wah, semakin bergizi nih. Tubuhnya kemasukan zikir. Semakin bergizi. Karena sahabat mendengarnya begitu tuh biasa-biasa saja. Kenapa? Terlampau sering. Lah kalau kita sekali aja belum pernah, lari kita mungkin. Tapi karena terlampau sering, sudah berpengalaman, udah biasa, maka sudah terbiasa berinteraksi dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu satu contoh. Makanan dimakan, bertasbih, sahabat mendengar. Sampai hari ini kita belum pernah mendengar. Bukan berarti yang lain tidak bisa mendengar. Begitu cara kita belajar. Ya, begitu cara kita belajar. Ada sahabat yang melihat malaikat. Apa kehidupan para sahabat? Ada sahabat yang tiap hari dikunjungi zurhul malaikah, dikunjungi malaikat dan melihat malaikat. Kita nanti melihat malaikat Israil alaihissalam. Insya Allah beliau senang sama kita, senyum dia. Mau tidak mau kan nanti melihat malaikat. Tapi sekali melihat Israil. Kalau sahabatnya Nabi melihat malaikat macam-macam ya, malaikat macam-macam. Bukan berarti manusia nggak mampu melihat malaikat. Betul, secara umum malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi ada manusia-manusia yang dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk melihat malaikat. Tinggal 7 menit. Ya, ini mau saya singkat biar nanti jadi sesuatu ya. Kalau dibahas panjang kan bukan forumnya, forumnya. Yang biar bisa kita amalkan tapi kita paham gitu ya. Nah, terkait salamnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang ngomong, saya yakin, saya iman, dijawab sama Nabi. Pasti suaranya ada, karena ada kisah-kisah orang soleh yang dengar juga. Nah, kenapa? Nah, itu nanya dong. Kenapa ya saya kok nggak bisa dengar? Bagaimana caranya biar saya bisa dengar? Kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah suatu saat kita akan bisa. Tapi kalau kita deny, maka kita nggak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum apa-apa ngomong, nggak mungkin, udah bisa. Ya kamu mendapatkan seperti yang kamu pikirkan. Kita nggak akan maju, kita nggak akan berkembang, kita tidak belajar namanya. Karena orang lain bisa, orang lain mampu, sementara kita mengukur kebanyakan orang tidak bisa. Wah, ada orang yang bisa sampai ke puncak gunung yang mustahil didaki, ada. Bukan berarti tidak bisa, ada yang bisa. Caranya bagaimana? Saya kasih contoh di berbagai pengajian, maaf Bu, yang saya buat contoh ibu-ibu. Karena ibu sering jadi korban suami ya Bu. Sering Bu. Jadi ada istri lagi manggil suaminya di sampingnya. Suaminya kebetulan lagi pegang handphone. Kemudian scroll, klik, scroll, klik gitu. Kemudian send. Ada yang gitu nggak? Khusuk di WhatsApp-nya tuh. Istrinya di sampingnya, sampai nggak sadar. Kalau sadar masih dimatiin gitu ya. Istrinya di sampingnya. Istrinya negur, Mas, kopi atau teh? Pertanyaannya ini kalimat bagus atau nggak bagus? Bagus ya. Mas, kopi atau teh? Mas, kopi atau teh? Suaranya semakin tinggi. Mas, kopi atau teh? Istrinya kaget, udah naik 3 oktav masih nggak dengar. Hasilnya apa? Digablok kalau kata orang Solo ya. Mas, gitu ya. Kaget. Suaminya protes. Senangnya ngagetin orang. Jangan ngagetin orang gitu loh.
Istrinya jawab, yang ngagetin siapa? Diajak ngomong dari tadi mulai mas, sampai mas, kamu nggak denger. Padahal saya di sampingmu. Begitu diblok, kamu baru, wah kaget, baru noleh. Baru akhirnya ngomong, jangan ngaget-ngagetin. Pertanyaan saya, dari tadi istrinya ngomong mas, itu suaranya sampai ke telinga nggak? Sampai ke kendang telinga nggak? Sampai kan? Tapi didengar nggak, Bu? Didengar nggak? Suami macam apa itu? Macam kita ya. Macam kita ini. Nggak dengar. Kenapa? Karena pikirannya larut, hanyut, fokus kepada apa yang lagi dinikmatin. Betul? Pernah nggak ngalamin yang begitu? Oh, seneng saya kalau teori saya ini ternyata diiyakan ibu-ibu. Pernah kan ya? Pernah. Katanya suami, Bib, sebetulnya tuh contohnya lebih layak kalau yang begitu istri kita yang ngajak ngomong, Bib, dicuekin, Bib. Udah Pak, antum kalau saya ngalamin, ya udah pura-pura nggak ngalamin, gitu aja. Sesekali ibu-ibu disenangkan, masa jadi korban terus? Ya Bu ya, tuh. Jadi bukan suaranya nggak sampai karena suami nggak tuli, alat pendengarannya normal, gelombang suara sampai ini ke kendang telinga sampai, tapi kenapa nggak dengar? Karena otak tidak menerjemahkan tadi, otaknya, hatinya, matanya, tubuhnya fokus pada sesuatu yang lain, sehingga dia tidak mendengar itu. Jadi berdasarkan hadis ada jawaban salam dari Nabi. Berarti jawaban salam ini sampai ke kendang telinga kita masing-masing, nyampe. Pertanyaannya, kenapa kita nggak mendengar? Karena kita terlampau sibuk sama dunia. Karena kita terlampau fokus sama kehidupan kita. Karena kita kurang merenungkan Nabi Muhammad SAW. Karena kita kurang membayangkan beliau. Karena kita nggak dekat sama beliau. Kita dekat dengan yang lain. Jadi kita kurang fokus. Cukup rubah fokus kita dikit, geser. Makanya ulama membuat kegiatan mawalid. Mawalid ada burda, barzanji, diba, simtuduror, dan semisalnya. Diajak bersama-sama, ya Nabi salam alaika. Itu kan mengucapkan salam langsung sama Nabi berjamaah. Agar minimal hati kita difokuskan betul-betul kepada Nabi Muhammad SAW. Hasilnya, di forum-forum yang semacam itu, kita merasakan tuh getaran. Walaupun telinga belum bisa mendengar, tapi getaran itu udah terasa sampai ke hati, ke telinga kita. Ada rasa itu. Ada rasa sesuatu yang kita belum mampu. Kalau kita fokus terus, insya Allah suatu saat akan nyampe. Suatu saat akan nyampe. Betapa asyiknya tuh kalau kita lagi ngucap salam terus kita dengar, waalaikumsalam, dengar. Tapi jangan diomongin orang. Aku dengar salam Nabi, oh stres ini. Stres. Aku ngaku. Kecuali kalau itu orang soleh, wali, alim ngomong sama muridnya sendiri gitu kan, nggak ada kisah-kisah dulu kan begitu. Orang-orang soleh dulu nggak pernah pamer, sebetulnya dia cerita sama murid-murid khususnya tersendiri, sama muridnya dibukukan, ya berjalannya waktu akhirnya tersebar. Kalau bahasa kita sekarang jadi viral kan begitu. Bukan kemudian di blow up di media sosial, enggak ada yang semacam itu, tidak ada. Semua natural, tersembunyi, karena orang-orang dulu itu menikmati itu untuk dirinya sendiri. Sampai di sini jelas? Nah, sekarang 1 menit penutupnya. Terus, kalau kita nggak dengar, udah bisa ngerasa, atau nggak bisa ngerasa, manfaat nggak sih? Gitu ya. Manfaat nggak sih? Dengar nggak dengar, merasa nggak merasa, mau dijawab sama Nabi salamnya kok. Kalau antum nggak dengar, saya nggak dengar, malaikat di sekitar kita itu dengar. Benda-benda di sekitar kita itu dengar. Bayangin benda-benda itu dengar salamnya Nabi, kira-kira seneng atau nggak seneng? Malaikat itu dengar salamnya Nabi, kira-kira seneng atau nggak seneng? Maka malaikat akan mengatakan pada temannya, ini orang yang dapat salam Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang dijamin, diperjuangkan keselamatannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang dimintakan keselamatan dari Allah langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat akan ikut apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.
malaikatnya akan doain kita, malaikatnya akan panggil teman, maka rasa di sekitar kita berubah, adem, sejuk, enak. Nah itulah rumah kalau orangnya sering sholawat dan salam, rumahnya adem, karena yang di sekitarnya itu merasakan itu semua salam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadits Sahih Muslim, nah, nggak diragukan lagi kesahihannya. Orang yang meragukan kesahihan hadis Bukhari dan Muslim kalau dalam ilmu tauhid itu sampai dikatakan min asbabil irtidad. Salah satu sebab-sebab murtad adalah seseorang yang meragukan kesahihan kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena meragukan sabda Nabi Muhammad SAW. Meragukan ucapan Nabi sama dengan meragukan Nabi. Meragukan Nabi, murtad hukumnya dalam ilmu tauhid. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Itu hadis sahih itu kedudukannya semacam itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya di Mekah la hajarun, ada sebongkah batu. Ada sebongkah batu. Sebongkah batu ini sesungguhnya aku tahu dia, ini la arifu. Udah ini pakai la arifu itu kalau dalam bahasa Arab ilmu nahwu sorof orang paham betul. Ini itu sesungguhnya lam taukid la arifu, penekanan. Jadi sungguh aku ngerti banget. Sungguh aku ngerti banget di Mekah ada sebongkah batu, yang batu ini dahulu sebelum aku diangkat jadi Rasul, dia terbiasa mengucap salam kepadaku. Dalam syarah Nawawi mengatakan ucapan salamnya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu ini ngomong Assalamualaikum ya Rasulullah. Setiap kali Rasulullah lewat situ, setiap lewat, batunya mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Belum diangkat jadi Rasul, batunya udah ngasih predikat Assalamualaikum ya Rasulullah. Batunya udah ngerti ini Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang menarik buat saya bukan masalah batu ngucap salam sama Nabi Muhammad SAW, bukan. Itu udah jelas kehormatan buat Nabi SAW, semua batu, ya kemudian gunung, pohon-pohon ngucap salam sama Nabi itu buat saya yang luar biasa, tapi itu peristiwa yang biasa terjadi. Yang luar biasa adalah setelah Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, kemudian beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau sudah ada di kota Madinah. Belasan tahun kemudian, Nabi mengingat batu itu dan mengatakan di hadapan manusia, di hadapan para sahabat, sesungguhnya aku mengerti di Mekah ada sebongkah batu yang dahulu biasa mengucap salam kepadaku. La arifuhul sekarang juga aku ngerti posisinya di mana. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah belasan tahun, beda kota, batu dipamerkan oleh Nabi di hadapan sahabat karena punya satu amal yang namanya ngasih salam sama Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, la'ariful an, sungguh sekarang aku mengerti posisinya dia di mana. Bu, mengingat posisi batu di satu kota yang udah kita tinggalkan belasan tahun, Bu, mudah atau susah, Bu? Susah ya? Udah berganti, ya, ada hujan, ada macam-macam itu kan ya. Rasulullah ingat bener. Berarti Nabi itu terhadap yang memberi salam ingat atau enggak ingat? Ingat bener ya? Sangat ingat. Nah, kalau saya, Anda, kita semua mengucap salam sama Nabi Muhammad SAW, maka ada balasan salam. Maka Rasul juga insya Allah akan mengatakan kepada malaikat, kepada beliau-beliau ada di alam barzah sana, itu di Bintaro itu ada fulan, dia biasa itu kalau hari ini mengucap salam sama aku tahu dia sekarang lagi di mana, aku ngerti itu posisinya di mana, ngerti. Bayangkan lokasi kita dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah kalau kita sering Sherlock begitu ya insya Allah dikunjungi. Nah, masalahnya nggak pernah Sherlock sama Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah Sherlock kasih minta dikunjungi. Pengen mimpi Rasulullah, pengen datangi Nabi Muhammad SAW, pengen lihat Rasulullah. Nah kamu Sherlocknya itu setahun berapa ratus ribu kali. Oh yang Sherlock kan banyak itu. Masing-masing Sherlock kasih dengan mengucap sholawat dan salam. Nah kalau kita mengucap sholawat dan salam, posisi kita diketahui Nabi SAW. Yang menarik itu bukan sekedar diketahui posisinya, disebut-sebut, diingat-ingat. Nah yang nyebut siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu kehormatan, keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan yang luar biasa. Karena itu jangan pernah memandang remeh amal yang namanya mengucap salam sama Nabi.
Karena itulah kalau kita ikut acara maulid-maulid itu ya, itu dikondisikan diajak berdiri, diajak duduk. Kan ada sholawat salam sambil duduk, ada yang sambil berdiri. Semuanya dihayati itu. Di awal maulid diajak sholawat dulu, ya Rabbi sholli ala Muhammad, sholawat. Terus assalamu alaik Zainal Anbiya dan lain sebagainya. Diajak ngucap salam, solawat, salam, solawat, salam. Terus berdiri, diajak ya Nabi langsung, ya Nabi salam alaika. Kalau pengen menghayati cari itu di YouTube, ini lagi trending now ya. Ada Mahalul Qiyam, cek di YouTube. Mahalul Qiyam itu kalau tidak salah Sabian ya bersama beberapa vokalis solawat yang terkenal di Indonesia membaca Mahalul Qiyam dengan aransemen musik yang sangat cakep. Kalau didengar itu nanti nggak terasakan ini netes sendiri. Ya netes sendiri. Melatih munculkan rasa rindu pada Nabi Muhammad SAW. Nah ajarkannya begini pada keluarga kita. Kita ini mau ngajari amal apa? Mau ngajak tahajud susah. Mau ngajak puasa susah. Ya udah ajak sholawat dan salam kan mudah. Sambil naik mobil ajak salam, naik motor ajak salam. Biar hati kita terhubung, terkonek dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan perintah mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keistimewaan mengucapkan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara amalan-amalan agar dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dan Allah Ta'ala juga mencontohkan bagaimana cara memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam solat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Orang yang mengucapkan salam maka akan dijawab langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Yang artinya, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali melainkan Allah mengembalikan nyawaku sehingga aku menjawab salamnya. Lantas apa keistimewaan mendapatkan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin keselamatan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memperjuangkan keselamatan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Ta'ala agar kita yang mengucapkan salam diselamatkan.
Jika mengerti dan paham makna salam kepada Rasulullah SAW, maka hati kita akan tenang dan bahagia. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.